Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-9 ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana teknis pembuatan plomet menggunakan Visio. Ya, yang pertama-tama di laptop atau di komputer Anda harus sudah terinstall Visio. Visio itu adalah bawaan dari Microsoft Office. Kalau misalkan tidak ada, berarti Anda harus menginstal tersendiri Microsoft Office Visio. Ada berbagai macam software yang bisa digunakan untuk membuat plomet, tetapi pada kesempatan ini yang akan Bapak jelaskan yaitu menggunakan Visio. Ya, di sini Visio 2016. Nah, kita pilih blank drawing, ya, blank drawing. Kemudian pilih ini bebas mau metric unit, mau US unit juga boleh, pilih create. Nah, di sini di more shape kita pilih flowchart. Nah, di dalam flowchart ada yang kita aktifkan yaitu basic flowchart sama cross functional flowchart. Nah, untuk membuat entitas kita gunakan swim lane vertikal. Ini diklik, drag ke sini. Ya. Kemudian di dalam menggambar plomet itu minimalnya ada dua buah entitas, ya, entitas luar dan entitas dalam. Misalkan kita akan membuat di sini prosedur input data master barang. Ya. Oke. Ini barang itu awal mulanya yaitu dari supplier. Supplier diserahkan ke bagian petugas. Ini bisa petugas pengadaan, bisa petugas pembelian, atau bisa petugas toko, bisa juga petugas gudang. Ya. Nah, ini basic flowchart. Dokumen barang itu awal mulanya dari supplier. Kita beri nama ini data barang. Data barang diserahkan kepada petugas. Oke, mau sambil Pak jelaskan, supplier di sini adalah entitas luar, sedangkan petugas adalah entitas dalam karena berada di dalam sistem. Ya. Ini data barang. Karena yang mengentry sistem, yang mengelola sistem di sini adalah petugas. Jadi petugas ini adalah entitas dalam, supplier entitas luar. Kemudian data barang ini sama petugas di input. Nah, ini simbol input ini. Input barang. Setelah barang datang diserahkan ke petugas, kemudian menginput barang, petugas menginput barang, kemudian barang itu diproses menggunakan komputer, diproses data barang, proses menggunakan komputer. Kemudian dari hasil proses ini menghasilkan database atau file master, yaitu namanya barang. Namanya barang. Ya. Oke. Mohon maaf tadi ada yang kelewat di sini. Sini harusnya ada dimulai dulu dengan start, ya. Ini mulai dan diakhiri dengan selesai. Diakhiri dengan selesai. Sekarang kita buat garis-garisnya. Ini ke sini. Kemudian ini.
selesai. Nah, kita tinggal beri tanda panah di masing-masing garis ya. Oh, ini style, line, row ya, ini ya, selanjutnya lanjutkan. Oke. Nah, kita telah membuat satu buah prosedur untuk menginput data barang ya. Prosedur master data barang. Jadi file atau database barang ini, tabel barang ini di awal dari dokumen data barang yang diserahkan oleh supplier ke petugas. Kemudian petugas menginput data barang tersebut, kemudian diproses menggunakan komputer sehingga menghasilkan file atau tabel yang tersimpan di dalam komputer yang namanya yaitu file barang. Nah, setelah ini selesai, langkah selanjutnya yaitu kita ekspor ya gambar ini. Caranya file, kemudian ekspor ya. Kita pilih save file type. Nah, kita pilih JPEG interchange format. Kemudian kita pilih save as. Nah, contoh misalkan kita simpan dulu di sini. Kita beri nama data atau misalkan kita beri nama flow map data barang ya. Oke, save. Nah, setelah itu klik OK. Kita buka Microsoft Word. Microsoft Word. Kita pilih, misalkan kita buka saja file dokumen, mau blank dokumen Anda misalkan yang sudah dibuat. Misalkan Bapak sudah membuat dokumennya untuk kuliah SIM ini. Nah, di sini diplomat. Oke ya. Nah, kalau misalkan kita untuk memasukkan gambar yang tadi bagaimana? Nah, misalkan kita klik insert, pilih picture, this device. Nah, cari kita tadi nyimpannya di sini di bak ngajar SIM. Nah, flow map data barang. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi seperti itu cara membuat format. Ini hanya contoh menginput data master. Jadi dalam format itu ada master ya, tergantung kepada kebutuhan. Ada master, ini juga master. Nah, ini transaksi. Jadi ada master dan ada transaksi ya. Nah,
Setelah mau selesai membuat flow map, ya, jadi nanti perlu diingatkan lagi, nanti tugasnya itu dimulai dari Anda menyebutkan dulu entitasnya apa saja, entitas luarnya apa saja, ya, entitas dalamnya apa saja, entitas dalam apa saja, ya, entitas dalam itu yaitu pihak yang terlibat di dalam mengoperasikan sistem, ya, atau mengoperasikan komputer. Kalau entitas luar yaitu pelaku luar yang berinteraksi dengan sistem tetapi tidak terlibat langsung dengan sistem. File atau tabel yang dibutuhkan yaitu file-file yang nanti diperlukan untuk melakukan transaksi. Ya, kalau misalkan pembayaran kan ada membutuhkan bayar mahasiswa, biaya dan tugas. Nah, transaksinya ada transaksi tagihan dan ada transaksi pembayaran. Nah, nanti Anda buat ini dulu, analisanya, baru dibuatkan gambar flow map-nya. Nah, setelah nanti dibuat gambar flow map, ya nanti Anda masuk di pertemuan berikutnya, presentasinya di sini, di dalam room ini. Ya, nanti akan Bapak bagikan link ini di dalam grup. Jadi nanti silakan masuk ke sini, ya, ke link tersebut. Semuanya nanti walaupun tidak presentasi, tapi semuanya harus wajib masuk ke dalam room tersebut, ya. Karena di dalam room tersebut tidak dibatasi berapa jumlahnya, bebas mau berapa banyak pun silakan. Pada saat nanti presentasi tidak boleh videonya dimatikan. Yang dimatikan hanya mikrofonnya saja. Ini Anda masuk ke sini. Ini mau di laptop boleh atau mau di, oh mohon maaf, ini koneksi internetnya tidak ada. Kita aktifkan dulu koneksi internetnya. Jadi diingatkan lagi, pada saat presentasi nanti yang boleh diaktifkan hanya videonya saja. Untuk mikrofon dimatikan terkecuali bagi mereka yang sedang presentasi, ya. Jadi semuanya videonya diaktifkan terkecuali bagi mereka yang sedang presentasi, boleh mikrofonnya diaktifkan, ya. Oke, ya, kita coba di sini. Ini udah masuk. Ini presentasi tugasin, nanti nama roomnya. Koneksi internetnya lambat karena menggunakan handphone. Oke, ya. Nanti yang perlu diingat bahwa namanya harus nama Anda, kemudian mikrofonnya dimatikan kecuali mikrofon yang sedang presentasi, videonya semuanya atau kameranya semuanya dinyalakan. Join meeting. Nah, untuk menampilkan slide presentasi, caranya Anda klik sini di share your screen, pilih jendela aplikasi. Nah, kemudian di sini kita cari, ya, mana yang mau ditampilkan. Ini misalkan ya, Microsoft Word ini. Nah, mana? Nah, ini. Ya, kita pilih simpan temukan 8. Bagikan. Nah, oke. Ya, di sini kalau Anda klik kentikan berbagi, berarti ini tidak akan kelihatan oleh audiens yang lain. Nah, ini dengan seperti ini, maka atau misalkan kita sembunyikan di sini bisa.
Nah, ini slide ini bisa dilihat oleh audien yang lain ya. Nah, untuk menghentikannya bagaimana? Nah, kita pilih lagi di sini. Pilih hentikan berbagi. Baru nanti di sini akan selesai ya. Kan selesai di dalam Jitsi itu tidak akan muncul. Nah, begitu caranya ya. Jadi cara menampilkan slide tadi ulangi lagi, klik share your screen, pilih jendela aplikasi, kemudian ini dipilih dulu file yang akan di-share, misalkan Bapak akan men-share file ini. Nah, ini, nah, mana barusan? Nah, file ini, ya, ke file mana ya? Nah, ini, jendela aplikasi. Nah, ini akan bagikan. Nah, ini akan terlihat di apa? Di jendelanya para audien yang lain. Ini akan bagikan. Nah, ya, itu yang akan terlihat. Baik, kita hentikan berbagi ya, sampai di sini dulu untuk pertemuan yang 9. Kalau ada pertanyaan jangan lupa minggu depan yang tampil pertama adalah kelompok 1. Kalau tidak tampil berarti nilai UASnya 0, tidak ada ampun, tidak ada toleransi, siap tidak siap harus tampil. Kalau apapun alasannya tidak menerima, ya minggu depan yang tampil pertama adalah kelompok 1. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.